Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Nah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala jenis penyakit. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat keluar rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, tujuan mempelajari materi pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda membeku. Nah, yang kedua adalah siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi, dan yang terakhir, siswa dapat menuliskan peran orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak, pernahkah kalian mencicipi es krim? Nah, pasti rasanya manis ya, apalagi kalau dimakan waktu siang hari, pasti terasa segar. Nah, di sini ibu mempunyai cara untuk membuat es krim. Apakah anak-anak sudah pernah membuat es krim? Nah, kalau belum, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya dulu. Untuk alat dan bahannya yaitu ada 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran sedang dan 1 berukuran besar. Kemudian 2 handuk kecil atau sarung tangan. Kemudian 300 ml krim susu segar atau santan. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam, 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Nah, untuk cara membuat es krimnya ada di samping kiri bu guru. Untuk lebih jelasnya, untuk cara proses pembuatannya, anak-anak simak video berikut ini. Ikut bahan-bahan untuk membuat es krim. Ada plastik besar sama plastik sedang. Kita pakai dulu plastik sedang, susu sama gula pasir 2 sendok. Kita buka plastiknya, kita buka juga susunya. Ini kemasan 250 ml ya. Kita gunting, kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang ukuran sedang. Hati-hati tumpah. Lalu kita masukkan 2 sendok gula pasir. Kemudian kita tutup rapat. Keluarkan dulu anginnya ya. Kita tutup rapat kembali, kemudian kita kocok-kocok sebentar. Oke, kita simpan. Sekarang kita ambil plastik yang besar, es batu sama garam. Kita buka plastik yang besarnya. Kemudian masukkan potongan es batunya ke dalam plastik besar. Lalu garam 6 sendok makan. Masukkan. Kita tutup rapat lagi dan kocok-kocok dulu sebentar ya, agar es batu dan garamnya tercampur. Nah, kita buka kembali. Lalu kita masukkan plastik sedang tadi. Nah, kita masukkan. Lalu kita tutup rapat kembali. Setelah tertutup, nah udah ada di dalam. Sekarang kita gulung-gulung dulu. Lalu kita kocok-kocok. Kita kocok-kocok. Lakukan hal ini sampai kurang lebih 10 menit ya. Kalau terasa dingin, nah kita pakai handuk yang sudah kita siapkan tadi. Kocok-kocok terus. Setelah dikocok-kocok kurang lebih 10 menit, kita bisa lihat perubahannya. Sudah terlihat kan? Nah, kita buka dulu ya. Es krimnya sudah jadi. Kita keluarkan dulu. Kita simpan dulu di handuk. Nah, kita buka ya.
ambil sendok. Kita ambil sendok. Nah, kita lihat sudah jadi es krimnya. Kita ambil gelas, lalu kita tuangkan ke dalam gelas. Hati-hati tumpah ya. Es krimnya sudah jadi. Nah, setelah anak-anak sudah menyimak video yang tadi Ibu putar, sekarang anak-anak berdiskusi menyelesaikan soal yang ada di layar sebelah kiri Bu Guru. Nah, untuk soal pertama, apa wujud santan di awal pembuatan es krim? Nah, wujudnya apa anak-anak? Wujudnya adalah cair. Betul. Kemudian yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Nah, pasti kalian tahu kan? Wujud santan atau susu di akhir pembuatan es krim adalah berbentuk padat karena sudah berbentuk es krim. Untuk soal nomor 3, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Nah, anak-anak tahu tidak perubahan wujud apa yang terjadi? Dari cair kemudian menjadi padat. Nah, awalnya dari susu cair, kemudian diproses menggunakan es batu, menggunakan garam, kemudian bisa menjadi es krim yang padat. Jadi perubahannya adalah dari cair ke padat. Nah, perubahan dari cair ke padat disebut dengan apa anak-anak? Iya betul, membeku. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Mengapa membutuhkan es batu dalam pembuatan es krim? Ada yang tahu? Nah, es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. Nah, es krim yang awalnya cair itu bisa menjadi beku karena dibekukan dengan es batu. Karena es batu itu nanti dibuat menjadi dikelilingi, kemudian dikasih garam. Nah, itu bisa menjadikan es krim menjadi padat. Nah, untuk soal yang terakhir, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Nah, ada yang tahu? Untuk fungsi garam adalah menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun akan menyerap banyak kalori dari adonan es krim sehingga adonan es krim dapat membeku. Nah, itu adalah fungsi garam anak-anak. Jadi, kalau tidak ada garam nanti esnya tidak bisa menjadi beku. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru mau bertanya, pernahkah kalian menyimpan air di dalam plastik kemudian kalian letakkan ke dalam freezer? Nah, tentunya air tersebut akan berubah menjadi es batu. Meskipun kamu membuka ikatan plastik, ternyata es tidak tumpah. Mengapa demikian anak-anak? Nah, karena es batu tersebut, air yang dimasukkan ke dalam plastik sudah berubah menjadi padat atau sudah berubah menjadi es batu. Nah, itu dinamakan perubahan wujud membeku. Perubahan wujud membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Bisakah anak-anak menyebutkan contoh perubahan wujud membeku yang lain? Nah, di sini Ibu mempunyai contoh perubahan wujud membeku. Yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu atau es balok atau es lilin yang biasa anak-anak makan. Untuk yang kedua, ada pembuatan gula Jawa. Nah, gula Jawa yang awalnya mencair, awalnya bentuknya cair dari nira kelapa, dimasak kemudian dicetak ke dalam kotak-kotak yang bentuknya bulat. Nah, itu bisa menjadi gula Jawa. Kemudian yang ketiga, ada agar-agar yang dimasak berwujud cair. Nah, jika dibiarkan lama-kelamaan pasti akan membeku. Nah, pasti ini anak-anak sering membuat agar-agar di rumah. Untuk yang keempat, ada lilin yang meleleh setelah dipanaskan, kemudian akan kembali keras anak-anak. Nah, misalnya anak-anak membakar lilin pada saat lampu mati, kemudian lilin tersebut meleleh. Nah, lelehan tersebut jatuh ke bawah dan
lelehan tersebut akan membeku kembali. Nah, itu dinamakan proses membeku. Untuk yang kelima, minyak goreng yang membeku saat cuaca dingin. Nah, ini pastinya cuaca dingin biasa terjadi di dataran tinggi. Nah, sekarang anak-anak amati gambar yang ada pada layar. Apakah kegiatan yang dilakukan pada gambar anak-anak? Ya, betul. Seorang guru yang sedang mengajar murid-murid di dalam kelas. Murid-murid menyimak pelajaran yang diberikan guru dengan seksama. Di sekolah, setiap warga sekolah memiliki tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, warga sekolah itu ada banyak anak-anak. Ada kepala sekolah, kemudian ada guru kelas, ada guru mapel. Kalau di SD kita ada guru mapel PJOK dan ada guru mapel agama. Kemudian ada siapa lagi? Ada penjaga. Kemudian ada siswa, anak-anak sebagai siswa. Nah, sekarang kita ketahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kepala sekolah adalah sebagai pemimpin di sekolah yang bertanggung jawab dan memimpin proses pendidikan di sekolahnya atau mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita ke peran guru kelas. Nah, guru kelas seperti ibu ini adalah pengelola pembelajaran di kelas. Nah, selain mengelola pembelajaran di kelas, selain mengajar di kelas, ibu juga sebagai penyelenggara administrasi sekolah. Maksud dari administrasi sekolah adalah membuat perencanaan tentang pembelajaran. Misalnya saat ibu akan mengajar, ibu membuat rencana dulu bagaimana nanti ibu mengajar, menggunakan media apa, materinya apa, seperti itu anak-anak. Untuk yang ketiga adalah guru mapel. Nah, kalau guru mapel yang ada di sekolah kita, ada guru mapel PJOK dan ada guru mapel agama. Nah, sudah tahu kan pasti siapa nama guru mapel kita? Nah, guru mapel itu sebagai pengelola pembelajaran di kelas sesuai mata yang diajarkan. Misalnya tadi agama PJOK, kalau bahasa Inggris diajar oleh Ibu Nindi. Sekarang yang keempat ada petugas perpustakaan. Walaupun di sekolah kita tidak ada petugas perpustakaan, nah anak-anak harus tahu peran dan tanggung jawab petugas perpustakaan, yaitu mengurus pelayanan perpustakaan. Misalnya saat anak-anak akan meminjam buku, akan mengembalikan buku, nah itu dilayani oleh petugas perpustakaan. Nah, untuk yang kelima ada TU atau tata usaha. Nah, peran dan tanggung jawab TU adalah mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Nah, kalau di sekolah kita yang sebagai TU adalah Bu Nindi dan Bu Ana. Nah, Bu Nindi dan Bu Ana selain menjadi guru kelas itu juga membantu tugas tata usaha atau administrasi kegiatan di sekolah. Nah, untuk penjaga sekolah adalah melaksanakan tugas pengamanan sekolah, menjaga keamanan sekolah, memelihara keamanan sekolah, dan menjaga barang-barang yang ada di sekolah kita. Kemudian siswa. Nah, kalian sebagai siswa, tugasnya apa anak-anak? Mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ikut serta dalam semua kegiatan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka. Nah, kalau masa pandemi seperti ini, mungkin kegiatan ekstranya dihentikan dulu. Nah, itulah tadi materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nanti anak-anak selesai pembelajaran bisa mencoba membuat es krim secara sederhana saja. Misalnya memasukkan susu ke dalam freezer, nanti akan menjadi membeku. Kemudian anak-anak juga bisa mengetahui peran dan tugas anak-anak selain di sekolah, di rumah. Nah, anak-anak sebagai anak di rumah itu bisa membantu orang tua, kemudian bisa mengerjakan pekerjaan rumah, membantu ibu menyapu atau mengepel atau mencuci piring. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab anak di rumah selain belajar. Seperti itu. Sekarang ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.